Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik tentunya seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17. Selengkapnya. Pemirsa, terkait belum jelasnya status kayu gelondongan, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mendesak pemerintah untuk mempercepat koordinasi lintas kementerian agar pemulihan tidak terhambat. Lebih dari 1 bulan pasca banjir melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemerintah belum juga menetapkan status kayu gelondongan yang terbawa arus banjir dan longsor. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah mempercepat koordinasi di lintas kementerian untuk menangani kayu gelondongan yang dinilai mengganggu proses pemulihan ketiga provinsi tersebut. Dalam rapat Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI bersama pemerintah yang digelar di Banda Aceh beberapa waktu lalu, Saan Mustafa menyoroti keluhan sejumlah kepala daerah terkait kayu-kayu gelondongan tersebut. Menurutnya, Pemda enggan menggunakan kayu tersebut untuk kepentingan masyarakat sebelum ada kepastian status dari pemerintah pusat agar tak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Karenanya, ia meminta Kementerian Dalam Negeri segera berkoordinasi dan menangani persoalan tersebut. Dan ini juga penting juga untuk segera diselesaikan. Karena kalau nggak diselesaikan ini kan mengganggu juga kan itu loh. Jadi mengganggu terhadap proses pemulihan. Jadi mengganggu terhadap proses pemulihan termasuk tadi soal pendangkalan. Jadi ini penting nanti Pak Mendagri kemungkinan ya untuk bisa mengkoordinasikan dan memberikan keputusan secepatnya terkait dengan soal kayu-kayu gelondongan tersebut. Selain itu, Saan Mustafa juga menyoroti lambannya pembangunan hunian tetap bagi korban bencana karena pemerintah daerah terkendala ketersediaan lahan. Secara umum, lahan yang tersedia masih berstatus kawasan hutan milik perhutani atau berstatus hak guna usaha. Ia mendorong pemerintah juga mempercepat kepastian legalitas status lahan sehingga masyarakat dapat segera menempati hunian yang layak dan aman. Adila Febianto, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Komisi 9 menegaskan pentingnya universal health coverage yang nyata yang menjamin akses layanan kesehatan setara bagi seluruh warga tanpa diskriminasi status ekonomi maupun kepemerataan dari BPJS. Untuk menjamin kesetaraan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, anggota Komisi 9 DPR RI Zainul Munasihin merealisasikan konsep Universal Health Coverage atau UHC yang ideal dalam sistem jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan. Ia menegaskan, UHC tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus menjamin hak seluruh warga negara dalam mendapatkan layanan kesehatan. Zainul menilai, persoalan layanan kesehatan terletak pada belum terwujudnya konsep real UHC atau jaminan kesehatan yang benar-benar melindungi setiap warga negara dari diskriminasi status ekonomi maupun jenis kepesertaan. Menurutnya, perbaikan layanan kesehatan nasional tidak cukup hanya dilakukan melalui penyempurnaan tata kelola BPJS Kesehatan. Prinsip UHC seharusnya menjamin hak masyarakat untuk mendapat layanan kesehatan dasar hingga pelosok pedesaan. Kalau kita hitung misalnya gini ya, 280 juta penduduk dikalikan 42 ribu, dikali 12 kan 140 triliun Pak. Kita cemplungi 140 triliun itu APBN. Nggak ada lagi Pak. Warga yang ditolak rumah sakit itu nggak ada lagi. Bagaimana dengan orang kaya? Bagaimana orang yang di kota dan segala macamnya? Yang namanya UHC itu Pak. Itu jadi Anda itu di cover kesehatannya bukan karena Anda miskin atau kaya, bukan. Bukan karena Anda tinggal di kota atau di desa, bukan. Bukan karena Anda tinggal di pulau-pulau atau tinggal di bukan. Anda di cover kesehatannya karena Anda warga negara. Titik. Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah menghadirkan sistem JKN yang adil, inklusif, dan berorientasi pada hak warga negara. Konsep real UHC diharapkan menjadi arah baru kebijakan BPJS Kesehatan agar tidak ada lagi masyarakat yang kehilangan hak layanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Badan Legislasi DPR RI terus memperdalam revisi Undang-Undang Hak Cipta, di mana harmonisasi dan serapan aspirasi publik dilakukan guna memperkuat dan membenahi aspek teknis maupun yuridis agar perlindungan hak cipta lebih efektif.
Untuk memperdalam substansi regulasi, khususnya pada penguatan definisi dan ruang lingkup revisi Undang-Undang Hak Cipta, Badan Legislasi DPR RI terus melakukan harmonisasi dan menyerap aspirasi publik. Anggota Balik DPR RI Ahmad Irawan mengatakan, perlindungan hak cipta di tanah air masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari kendala teknis hingga pengimplementasian. Ahmad Irawan menilai, negara telah memberikan perhatian serius terhadap perlindungan hak cipta sejak lama. Namun, aspek teknis dan yuridis dalam implementasi hukum masih perlu dibenahi agar perlindungan hak cipta dapat berjalan lebih efektif. Bahkan kalau kita tarik ke belakang lagi, bahkan sejak hak-hak asasi manusia itu kita ratifikasi, itu juga udah ada jaminan hak cipta di dalamnya. Jadi sesuatu yang itu dulu yang perlu saya sampaikan, bahwa negara kita secara konstitusional, secara filosofis itu telah mengakui jauh-jauh hari. Jadi sesuatu yang luar biasa dan yang sebenarnya kita tinggal perbaiki nih Pak, yakni kaitannya dengan secara teknis dan hukumnya gitu. Kalau yang lain-lain terkait dengan aspek sosiologis tadi itu, aspek sosiologis kaitannya dengan manfaat dan nilai ekonomi, sebenarnya negara kita telah mengakui lah Pak. Lebih lanjut, Irawan menekankan, hak cipta harus dipandang sebagai sebuah kekayaan yang bernilai dan aset yang wajib dilindungi. Ia berharap dengan penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih optimal, perlindungan hak cipta dapat memberi manfaat nyata bagi para penciptanya dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di tengah rimbunnya hutan yang menjadi paru-paru negeri, ada sosok-sosok senyap yang kerap luput dari perhatian, yaitu para penjaga hutan, garda terdepan yang setia merawat alam demi masa depan bangsa. Sosok yang keberadaannya justru sering terabaikan, yang kerap terpinggirkan dalam kebijakan maupun perhatian. Lantas bagaimana sikap dan langkah DPR RI dalam mengatasi hal ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Gimana sih undang-undang penyiaran? Pertanyaannya adalah persaingan dengan platform-platform digital. Saya baru di Komisi 1 tahun 2017, ya kan. Di situ undang-undang penyiaran pas lagi hangat-hangatnya dibahas, revisinya ya. Tapi revisinya isu yang waktu itu terjadi adalah masalah isu siapa yang akan menggunakan frekuensi yang ditinggalkan dari analog. Oke. Ya kan? Nah, hari ini baru kita bicara nih mengenai ketidakseimbangan dalam ekosistem penyiaran. Dalam undang-undang penyiaran yang sudah ada, itu amanatnya adalah ada aturan-aturan mengenai bagaimana siaran itu. Termasuk di sana ada P3SPS diatur, ada KPI sebagai pengawasnya. Bukan hanya kita saja, negara-negara Eropa yang kita bilang negara maju gitu ya, mereka punya aturan yang mereka sebut dengan code of conduct, sama panduan perilaku. Jadi semua yang menjadikan audiovisual dia menjadi subjek dari undang-undang penyiaran ini. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Menjaga hutan berarti menjaga kehidupan dan menghormati penjaganya merupakan wujud tanggung jawab kita pada generasi yang akan datang. DPR RI memandang ini bukan sekedar ironi, melainkan panggilan nurani negara untuk hadir, memastikan bahwa mereka yang menjaga hutan tidak terabaikan.
Menjaga hutan tidak cukup dengan regulasi, tetapi juga dengan memastikan para penjaganya mendapatkan perlindungan, kepastian, dan penghargaan sebagaimana mestinya. Dan simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Penebangan hutan secara masif serta kerusakan lingkungan akibat pertambangan dianggap menjadi penyebab utama banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera. Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan sejatinya telah memitigasi situasi dan kondisi kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Salah satunya melalui peran polisi hutan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Penjaga hutan ini bukan bagian dari Satuan Kepolisian Republik Indonesia. Polisi Kehutanan adalah nama jabatan di lingkungan Kementerian Kehutanan yang diberikan wewenang menjaga hutan. Mulai dari patroli, memeriksa dokumen, menangkap pelaku, mencari bukti, hingga membuat laporan pidana terkait hutan. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, polisi hutan dapat melakukan penegakan hukum, khususnya pada praktek pembalakan liar dan perusakan hutan. Namun jika melihat fakta hilangnya hutan di Indonesia, maka peran polisi hutan dapat dikatakan tidak maksimal. Bagaimana tidak, Indonesia tercatat sebagai negara kedua yang paling parah mengalami deforestasi. Indonesia tercatat kehilangan hutan seluas 101.977 hektar mil persegi hutan dalam kurun waktu 30 tahun, yaitu dari tahun 1990 sampai tahun 2020. Berdasarkan data itu, maka tidak berlebihan jika keberadaan si penjaga hutan seolah terabaikan. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Abdul Haris menilai peran polisi kehutanan perlu diperkuat melalui revisi Undang-Undang Kehutanan yang kini tengah dalam pembahasan. Dan tadi kita dapatkan masukan yang cukup bagus dari teman-teman semuanya di daerah, apalagi mereka setiap hari bersentuhan dengan masalah-masalah kehutanan. Inti dari yang mereka sampaikan insya Allah akan kami serap, kami jadikan bahan untuk penyusunan RUU Kehutanan. Ya, pada prinsipnya memang ada semangat dari teman-teman untuk menambah kekuatan polisi hutan yang dirasa sekarang sebagian besar sudah sepuh-sepuh dan jumlahnya juga tidak memadai. Ini langkah untuk antisipasi agar ya pembalakan, pencurian kayu di hutan ataupun juga mungkin pemanfaatan area hutan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Optimalisasi peran polisi hutan pada akhirnya dapat melindungi ekosistem sekaligus ekonomi hutan yang berdampak positif bagi masyarakat. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI terus mengawal perjuangan peningkatan kesejahteraan guru. Kepastian status dan juga kehidupan layak bagi guru adalah kunci peningkatan mutu pendidikan. Dan informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Terima kasih masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Komisi 10 DPR RI terus mengawal perjuangan peningkatan kesejahteraan guru. Kepastian status dan juga kehidupan layak bagi guru adalah kunci peningkatan mutu pendidikan.
Dan anggota Komisi 10 DPR RI Nyoman Parta menegaskan tidak boleh ada kebijakan P3K paruh waktu bagi guru karena beresiko menambah ketidakpastian dan juga merugikan pendidikan. Ia mendorong agar formasi guru dilakukan afirmasi dengan status P3K penuh waktu. Dan informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini pemirsa banyak sekali guru-guru honorer yang kemudian diangkat menjadi guru P3K paruh waktu. Ini menjadi persoalan serius bagi kehadiran negara terkait dengan kesejahteraan guru pemirsa. Nah terkait hal ini maka perlu ada satu upaya reformasi regulasi agar nantinya ke depan guru-guru honorer bisa lebih sejahtera dengan status yang lebih pasti misalnya, atau mungkin dengan ada kepastian P3K penuh waktu yang diharapkan nanti bisa memberikan satu kepastian kesejahteraan bagi para guru honorer pemirsa. Nah, lantas kemudian seperti apa Komisi 10 DPR memperjuangkan hal ini? Tentu kami sudah bersama dengan anggota Komisi 10 DPR Bapak Nyoman Parta dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil Bali. Bapak, izin Pak, terkait dengan kesejahteraan guru honorer yang sekarang banyak diangkat menjadi guru P3K paruh waktu, Pak. Apa yang kemudian menjadi perjuangan DPR supaya ke depan ini bisa lebih sejahtera nantinya, Pak? Ini kan kita baru peringati Hari Guru nih. Selamat untuk guru kita, Hari Guru untuk seluruh guru kita di seluruh Nusantara, seluruh Republik, dari kota sampai ke pelosok-pelosok negeri. Yang kedua, guru sesuai dengan undang-undang tentang ASN, bahwa ASN adalah PNS dan P3K. Nah, ternyata untuk urusan P3K sampai hari ini untuk guru belum selesai. Belum semua guru bisa masuk P3K. Lalu pihak kementerian mencari siasat dengan membuat guru P3K paruh waktu. Menurut saya ini jangan diteruskan. Jadi seluruh guru harusnya posisi dan statusnya adalah P3K titik sesuai dengan undang-undang. Jadi tidak ada istilah baru yang sesungguhnya adalah paruh waktu itu adalah penghalusan dari outsourcing. Jadi guru tidak boleh di-outsourcingkan karena guru pekerjaan mengajar adalah pekerjaan inti. Jadi pekerjaan inti tidak boleh diparuh waktukan. Jadi kalau guru diparuh waktukan posisinya akan rentan, posisinya akan penghargaannya tidak akan jelas, dan yang paling pasti adalah kesejahteraannya pasti juga tidak akan terjamin. Itu satu. Oleh karena itu kembalikan, jangan teruskan mengangkat guru paruh waktu, melainkan pastikan guru itu menjadi P3K titik. Yang kedua, di luar guru P3K dan wacana guru paruh waktu, ternyata di lapangan kita menemukan guru-guru yang bukan honorer, bukan karena tidak memiliki tidak memiliki dapode, tetapi yang bersangkutan secara nyata, secara real ada di kelas dan mengajar 24 jam di kelas. Dan guru-guru seperti ini honorer bukan, karena bukan guru daerah tidak boleh mengangkat honorer, dapode juga tidak punya, sehingga guru ini benar-benar memprihatinkan. Guru ini mendapatkan gaji, mendapatkan kompensasi 500.000. 400.000, 600.000, ada yang diambil dari komite, ada yang diambil dari sewa kantin, karena tidak boleh dimasukkan tidak boleh diberikan lewat dana BOS. Pak, ini kan persoalan anggaran tentunya, dan kita tahu bahwa anggaran daerah sangat terbatas. Mungkin itu satu alasan ada istilah P3K paruh waktu, Pak. Nah kemudian bagaimana memastikan daerah-daerah kita itu punya fiskal yang kuat, Pak, agar ke depan visi Bapak bisa terpenuhi gitu? Kalau P3K itu gajinya dari DAU. P3K, rencana P3K paruh waktu yang sedang proses ini pun gajinya dari DAU, dari pusat. Mungkin di daerah memberikan semacam dana perbaikan, tunjangan perbaikan penghasilan. Tetapi yang prinsipnya adalah gaji pokoknya berasal dari pusat. Jadi bukan dari daerah. Sehingga tentang kewenangan rencana paruh waktu pun dari pusat, bukan dari daerah. Jadi guru itu seharusnya disentralisir lewat ketentuan yang dibangun oleh pusat. Jadi itu yang menurut saya. Nah, untuk ke depan, karena guru itu tugasnya mengajar, pendidikan kita harus merata di seluruh Republik, ya pendapatan guru memang harus full dari pusat.
kalau toh daerah memberikan afirmatif lewat bentuk tunjangan perbaikan penghasilan. Lantas Pak, ini kan terkait dengan Bapak selaku Dapil Bali misalnya kan punya PAD yang cukup tinggi dan dari sektor pariwisata juga mendongkrak keuangan daerah gitu Pak. Nah, bagaimana kondisi di Bali Pak terkait dengan guru-guru ini? Apakah ada satu data terbaru Pak terkait dengan hal ini yang perlu? Ya, jadi di satu sisi kalau yang sudah PNS, kalau yang sudah P3K sudah aman, sudah dari gaji pokok dapat, tunjangan perbaikan penghasilan di daerah semuanya dapat. Yang tidak jelas itu adalah yang rencana paruh waktu, itu yang tidak jelas. Yang kedua yang tidak jelas adalah yang bukan honorer, tidak memiliki dapode, tetapi ada di kelas mengajar. Ini yang sama sekali tidak jelas dan ini terjadi bukan hanya di Bali, tapi terjadi di seluruh Republik. Dan ini yang harus segera diselesaikan. Menurut saya, angkat mereka semuanya menjadi P3K, titik. Gitu. Pak Nyoman, terima kasih Pak atas waktunya Pak telah berbincang dengan kami. Tentu pemirsa TVR Parlemen, kita akan menantikan lebih jauh lagi terkait dengan perjuangan ini yang diharapkan nanti ke depan guru-guru honorer bisa lebih sejahtera dengan status yang lebih pasti, yakni P3K penuh waktu. Ya tadi Pak Nyoman menyampaikan bahwa tidak perlu ada lagi istilah paruh waktu bagi para P3K titik ya, dan diharapkan nanti ini menjadi fondasi kuat agar ke depan guru-guru honorer di semua wilayah Indonesia bisa lebih sejahtera pastinya. Dan pemirsa, demikian laporan dari kami. Kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Gimana sih undang-undang penyiaran? Pertanyaannya adalah persaingan dengan platform-platform digital. Saya baru di Komisi 1 tahun 2017, ya kan? Di situ undang-undang penyiaran pas lagi hangat-hangatnya dibahas, revisinya ya. Tapi revisinya isu yang waktu itu terjadi adalah masalah isu siapa yang akan menggunakan frekuensi yang ditinggalkan dari analog. Ya kan? Nah, hari ini baru kita bicara nih mengenai ketidakseimbangan dalam ekosistem penyiaran. Dalam undang-undang penyiaran yang sudah ada, itu amanatnya adalah ada aturan-aturan mengenai bagaimana siaran itu. Termasuk di sana ada P3SPS diatur, ada KPI sebagai pengawasnya. Bukan hanya kita saja, negara-negara Eropa yang kita bilang negara maju gitu ya. Mereka punya aturan yang mereka sebut dengan Code of Conduct, sama panduan perilaku. Jadi semua yang menjadikan audiovisual dia menjadi subjek dari undang-undang penyiaran ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Dan kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Dadi Ramadan. Baik, terima kasih rekan Vincent dan selamat sore pemirsa. Mari kita simak apa saja menjadi headline di media online pada sore hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu wacana pilkada oleh DPRD bergulir, Beni Harman nilai itu bukan solusi. Kita lihat informasinya di layar kaca Anda di mana headline media online banyak membahas terkait dengan wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali bergulir maksud kami, dan memantik perdebatan publik. Anggota Badan Legislasi DPR RI Beni K. Harman menilai gagasan tersebut bukanlah solusi atas persoalan demokrasi di daerah. Pilkada langsung lahir dari semangat reformasi untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat, sehingga tidak tepat jika problem teknis, biaya tinggi, atau konflik politik justru dijawab dengan menarik hak pilih masyarakat. Demokrasi tidak boleh disederhanakan menjadi sekedar hitung-hitungan efisiensi, melainkan harus dijaga esensinya sebagai ruang partisipasi publik. Pembenahan pilkada seharusnya diarahkan pada penguatan sistem, pengawasan, dan kualitas penyelenggaraan, bukan dengan memindahkan mandat rakyat ke segelintir elit politik di DPRD. Jika tujuan utamanya adalah memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah, maka yang dibutuhkan adalah regulasi yang lebih tegas, penegakan hukum yang konsisten, serta pendidikan politik yang berkelanjutan.
Mengganti mekanisme pilkada langsung dengan pilkada oleh DPRD justru berpotensi menjauhkan rakyat dari proses demokrasi yang selama ini diperjuangkan. Kita beralih ke berita selanjutnya menjadi headline di media online pada sore hari ini, yaitu membahas penunjukan John Hartman jadi pelatih timnas diharapkan mampu tingkatkan kualitas permainan. Kita lihat informasinya dari kaca Anda, banyak sekali media online membahas terkait dengan pemilihan pelatih tim nasional Indonesia ini. Penunjukan John Hartman sebagai pelatih tim nasional Indonesia diharapkan menjadi momentum penting untuk meningkatkan kualitas permainan sepak bola nasional. DPR RI memandang pengalaman dan rekam jejak Hartman dalam membangun tim yang kompetitif di level internasional menjadi modal berharga bagi pembinaan timnas ke depan. Lebih dari sekedar strategi di lapangan, kehadiran pelatih dengan perspektif global diharapkan dapat menanamkan disiplin, mental juara, serta pola permainan modern yang selaras dengan karakter pemain Indonesia. Keberhasilan pelatih tidak dapat dilepaskan dari dukungan sistem yang kuat dan juga berkelanjutan. Pembenahan tata kelola federasi, pembinaan usia dini, serta kompetisi yang sehat dan konsisten harus berjalan seiring dengan visi kepelatihan timnas. Dengan sinergi yang solid antara PSSI, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan, DPR RI berharap penunjukan ini tidak hanya membawa prestasi jangka pendek, tetapi juga meletakkan fondasi kuat bagi masa depan sepak bola Indonesia yang lebih profesional dan juga berdaya saing. Itu tadi pemirsa headline di media online pada sore hari ini, yaitu wacana pilkada oleh DPRD bergulir. Beni Harman nilai itu bukan solusi. Serta penunjukan John Hartman jadi pelatih timnas diharapkan mampu tingkatkan kualitas permainan. Sekian dari saya, Dadi Ramadan, kembali ke rekan Vincent. Selamat sore. Terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Dadina. Pemirsa,
Sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Assalamualaikum, saya Edi Suparno, anggota DPR RI Komisi 12, sekarang diberikan amanat sebagai Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional, Dapil Jabar 3, Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur. Saat ini kita sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Dari dulu saya punya ketertarikan di bidang politik, tetapi memang belum pernah punya saluran untuk menyalurkannya. Tetapi di tahun 2001 saya bertemu dengan Bapak Amin Rais, kemudian saya tertarik untuk mengikuti langkah dan jejak beliau, sehingga akhirnya saya bergabung dengan Partai Amanat Nasional tahun 2001. Ini adalah langkah pertama kali saya untuk menjadi politisi, menjadi